Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Ida Ayu Perwita Utami dari Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pencegahan Penularan COVID-19 pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Seperti yang kita ketahui, pada bulan Juli-Agustus terjadi peningkatan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19. Begitu juga di Rumah Sakit Awet Muda Narmada, di mana 29 tenaga kesehatannya terjangkit COVID-19. Oleh karena itulah saya mengambil judul Optimalisasi Pencegahan Penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awet Muda Narmada untuk berusaha menurunkan angka penularan COVID-19. Pada pagi ini saya akan menjelaskan hasil capaian aktualisasi saya yang telah dilakukan pada tanggal 17 September sampai 22 September berlokasi di Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Ada 9 kegiatan yang terkait dengan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan yang bertujuan untuk melihat apakah bisa menurunkan angka konfirmasi COVID-19 pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Kegiatan pertama saya adalah membuat dan melengkapi SOP terkait pencegahan penularan COVID-19. Waktu rancangan sesuai dengan waktu realisasi, di mana outputnya berupa revisi SOP APD level 1, 2, dan 3, serta pembuatan SOP penempatan pasien di ruang isolasi. Lihat dari nilai aneka yang bisa kita ambil nilainya adalah dari nilai tanggung jawab, nasionalisme untuk musyawarah, sopan santun, dan adanya inovasi dalam pembuatan dan revisi dari SOP yang ada sebelumnya. Kegiatan kedua saya adalah evaluasi pengalaman tenaga kesehatan mengenai pencegahan COVID-19 berbasis Google Form. Waktu realisasinya ini ditambah 2 hari terkait adanya kendala downnya jaringan dan banyak para nakes yang tidak hafal alamat email. Peserta yang ikut sekitar 30 nakes, kemudian ada 15 soal. Dari sini kita bisa lihat ada distribusi pesertanya, kemudian nilai rata-rata dari pretest ini adalah 100,33 dan rentang nilai 30-160 poin, di mana nilai betul semua bila menjawab soal adalah 200 poin. Dari nilai anekanya kita melihat ada nilai tanggung jawab, kemudian inovasi karena menggunakan Google Form, dan menggunakan nilai anti korupsi yaitu jujur dan mandiri. Kegiatan ketiga saya adalah pembuatan media promosi kesehatan berupa poster, stiker, video pencegahan penularan COVID-19. Di mana video ini saya bekerjasama dengan Dr. Risna Arifiani, CPNS Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Kegiatan keempat saya adalah sosialisasi SOP yang sudah dibuat pada ruangan isolasi C, isolasi B, ICU, IGD, dan laboratorium. Untuk waktu memang tidak sesuai dengan rancangan, tapi tetap penulis lakukan sampai selesai. Kegiatan kelima adalah kontrol hygiene dan kontrol ketepatan penggunaan APD pada ruang isolasi C dan isolasi B. Untuk waktu, rancangan dan realisasinya disesuaikan dengan kendala yang muncul selama aktualisasi. Bisa dilihat pada dokumentasi ada lembar checklist, kemudian ada perubahan pemakaian APD yang sudah sesuai indikasi, dan juga bagaimana pemakaian APD yang tepat pada ruang isolasi. Kegiatan ke-6 adalah kontrol pemisahan sampah medis dan non-medis. Kegiatan ini dilakukan penulis di ruang isolasi A dan isolasi B, di mana selama kegiatan dilakukan kontrol selama 3 hari dan bisa dilihat adanya perubahan dalam proses pemilahan sampah medis. Untuk waktu kegiatannya, penulis sesuaikan dengan munculnya kendala di selama aktualisasi sehingga kegiatan dapat dilangsungkan dengan baik. Kegiatan ke-7 adalah kontrol penempatan pasien di ruang isolasi COVID-19. Kegiatan ini penulis ingin melihat apakah pengontrolan penempatan pasien apakah sudah sesuai dengan SOP. Ternyata setelah dilihat sudah sesuai SOP penempatan pasien di ruang isolasi A dan isolasi B. Kegiatan ke-8 adalah pemilihan duta COVID-19 dari nilai post-test tertinggi. Setelah dilakukan post-test yang juga berbasis Google Form, didapatkan duta pencegahan COVID-19 yaitu Mbak Madelo D. Artami dengan nilai post-test sempurna yaitu 200. Kemudian beliau terpilih menjadi duta pencegahan COVID-19 di mana nanti membantu Komite PPI dalam menjalankan proses pencegahan penularan penyakit infeksi. Kegiatan 9 adalah kegiatan terakhir saya di mana penulis menganalisis data sebaran COVID-19 pada nakes RSAM Narmada. Di sini dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan angka kejadian konfirmasi positif, di mana hanya 1 nakes yang terkena COVID-19 di bulan September yaitu dokter umum dari IGD.
Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa penulis ambil dari kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, kegiatan membuat dan melengkapi SOP pencegahan penularan COVID-19 berjalan dengan sangat baik. Kegiatan evaluasi pemahaman nakes tentang COVID-19 juga berjalan dengan baik, di mana terjadi peningkatan nilai rata-rata post dan pretest sebesar 33%. Yang ketiga, pembuatan media promosi kesehatan. Ini ternyata dapat mampu meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. Yang keempat, secara umum pengontrolan nakes terhadap hand hygiene, penggunaan APD, pemilahan sampah, dan penempatan pasien di ruang isolasi sudah sesuai dengan SOP, dan ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan kedisiplinan para tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Kemudian saran yang bisa penulis sebutkan yaitu yang pertama, penulis berharap direktur rumah sakit dapat tetap mendukung kegiatan-kegiatan yang telah penulis lakukan guna mencegah penularan COVID-19. Kemudian yang kedua, penulis berharap direktur rumah sakit Narmada mengoptimalkan komite PPI untuk memaksimalkan monitoring pencegahan penyakit infeksi pada umumnya serta khususnya terkait dengan COVID-19 di mana masih belum jelas kapan berakhirnya. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian telah diberikan. Ke Bali membeli kebaya bagus mahal harganya. Demikian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya.